Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kelas Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Unpad. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang transformasi pendidikan kesehatan, pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan aksesibilitas. Pemanfaatan teknologi memungkinkan adopsi metode penyampaian pendidikan kesehatan yang inovatif. Media pendidikan kesehatan inovatif memiliki beberapa kepentingan signifikan yang dapat membuka peluang baru untuk mengubah cara kita belajar dan mengajarkan informasi kesehatan. Di antaranya, teknologi memungkinkan aksesibilitas materi informasi kesehatan secara global. Selain itu juga memungkinkan pengguna di berbagai belahan dunia dapat mengakses informasi dan sumber daya informasi tanpa terbatas oleh batas geografis. Selain itu, lebih interaktif dan menarik tentunya. Penggunaan teknologi seperti simulasi, game, dan video membuat penyampaian pesan informasi kesehatan menjadi lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan sasaran, peserta, atau pengguna dalam proses penyempurnaan penyampaian pendidikan kesehatan. Selain itu, fleksibilitas waktu dan tempat. Informasi kesehatan yang disampaikan secara daring memungkinkan sasaran target peserta dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Tentu saja, ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan memungkinkan mereka menyesuaikan waktu kapan mereka bisa akses dengan jadwal dan kebutuhan pribadi mereka. Secara umum, tidak ada perbedaan spesifik dalam merancang sebuah model pendidikan kesehatan, baik berbasis teknologi maupun tanpa teknologi. Yang diperlukan hanyalah memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan rancangan sebuah penyampaian informasi kesehatan yang dapat memberikan dampak positif dan mutu kesehatan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat membuka pintu menuju masa depan yang lebih sehat dan berdaya. Komponen-komponen kaidah penyusunan rancangan tersebut meliputi tujuan pendidikan kesehatan, menganalisis kebutuhan, mengkaji profil audiens, dan memilih model perubahan perilaku. Selanjutnya adalah memilih media sistem informasi yang akan digunakan, diantaranya aplikasi mobile dapat dipakai untuk menyajikan konten pembelajaran kesehatan. Selain itu, dapat memilih simulasi virtual dalam kesehatan. Metode ini dapat meningkatkan keterampilan praktis tentunya. Selain itu juga, kita bisa menggunakan platform e-learning dan MOOCs. Bisa juga memilih podcast dan webinar sebagai media untuk menyampaikan informasi kesehatan tersebut. Selain itu juga bisa memanfaatkan fitur forum diskusi sebagai kios informasi interaktif. Menarik, bukan? Banyak model-model yang bisa kita pilih sebagai media penyimpanan informasi kesehatan. Yang perlu di-highlight adalah memperhatikan rancangan tampilan dan antarmuka media pencast ini agar mudah digunakan dan menarik bagi audiens, yaitu dengan memperhatikan elemen-elemen desain yang memenuhi prinsip tampilan yang baik dan usability. Sebagai tambahannya adalah membuat konten media pencast harus terkait dengan tujuan yang akan disampaikan. Selain itu juga harus dipastikan konten tersebut berdasarkan pada sumber daya kesehatan yang dapat dipercaya. Upayakan juga untuk memanfaatkan elemen-elemen interaktif dalam meningkatkan keterlibatan audiens dan menggunakan sumber daya mencukupi untuk mengelola sistem informasi media untuk memastikan kualitasnya dan fungsionalitas. Dengan memastikan keberlanjutan sistem informasi ini juga penting untuk jangka panjang. Demikianlah paparan penjelasan tentang transformasi pendidikan kesehatan dalam pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan aksesibilitas. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.